Alright. Ini udah 20 orang ya, lumayan. Oke guys, buat Anda yang masih baru di sini, kalau Anda ingin bertanya, nanti di sebelah kanan Anda itu ada chat ya. Anda boleh klik question di situ, kemudian ketik di situ. Karena kalau misalkan Anda langsung ngetik di situ tanpa question, takutnya tidak kelihatan. Jadi dari saya tidak kelihatan kalau itu pertanyaan atau bukan. Gitu. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya, sebentar lagi. Suara saya bisa didengarkan kan di situ? Saya berencana untuk melakukan webinar semacam ini lebih rutin sih ya, lebih rutin sehingga bisa membimbing Anda lebih baik lagi. Kalau Anda bisa mendengar saya, tolong ketik something di chat box ya, karena saya tidak melihat adanya kehidupan. Oke, Mario, Mas Mario bisa. Sip, sip. Oke, mantap, mantap. Kita akan mulai 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Buat yang kemarin barusan dari batch Surabaya, sudah praktek sampai manakah? Hari ini full, saya seharian mengerjakan ini, membuat campaign di Infusionsoft ya. Full seharian. Lumayan juga sih, ternyata kalau misalkan mematikan semua ini ya, semua gadget gitu ya, pakai Pomodoro. Hasilnya lumayan banyak. Hasilnya lumayan banyak, lumayan produktif. Kemarin kayaknya ada beberapa orang yang sudah mempraktekkan ya, Pomodoro, mematikan semua ini, handphone, Facebook, semuanya. Mantap banget sih. Mas Dewa, apanya nih yang sampai error nih? Kepalanya error? Prakteknya error? Jadi kalau Anda baru pertama kali webinar, ini mungkin sedikit delay ya. Sedikit delay. Jadi yang saya ucapkan, biasanya dengan respon Anda ngetik itu ada sedikit jeda. Sedikit jeda gitu. Saking gendengnya ini ilmu digital marketing. Ya ini kalau dipraktekkan maksimum, wah keren banget ini. Jadi spider web gitu ya, di dalam web Anda gitu. Jadi membuat website bukan cuma kayak orang datang habis keluar lagi gitu. Oke, jam 8 lebih 5, ini separuh dari yang daftar sudah datang. Oke lah, saya mulai aja. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Anda sudah menyempatkan waktu untuk datang ke webinar kali ini. Banyak dari DM Labs member yang belum pernah ikut workshop saya. Jadi ini saya ulang sedikit aja untuk memberikan gambaran sebenarnya digital marketing itu ngapain aja sih. Buat Anda yang sudah ikut workshop batch 1, batch 2, ini refreshing aja buat Anda. Dan bagi Anda yang sudah batch 3 kemarin, well, di pikiran Anda semuanya masih fresh. Oke, saya share dulu screen share. Mas Dewa, traffic tinggi banget, tim yang handle nggak kuat. Keren ya. Di sini juga sampai kewalahan nih, si Windy ya kemarin lagi memegang apa namanya admin, lagi memegang admin, nanti deh saya ceritain. Oke, so buat Anda yang belum pernah ikut workshop saya, Anda sudah berani join di DM Labs. Congratulations buat Anda. Jadi DM Labs itu memang saya buat untuk Anda bertanya langsung kepada saya, kemudian praktek langsung semuanya di situ, step by step implementasi dengan detail. Mantap sekali. Jadi memang dibuat seperti itu. Nah, basically membuat sebuah konsep digital marketing
itu sama dengan membuat sebuah Universal Studio ya, atau Disneyland. Ini kelihatan di sini ya. Jadi sebelum Anda membuat sebuah Universal Studio atau Disneyland, Anda harus menentukan terlebih dahulu siapa market Anda. Apakah anak kecil atau dewasa. Kalau misalkan Disneyland, berarti target market Anda adalah anak kecil. Kalau misalkan dewasa, berarti Anda membuat Universal Studio. Alangkah tidak enaknya kalau sudah dewasa, disuruh nonton Mickey Mouse lagi. Kayaknya ya itu masa kecil dulu lah gitu. Kecuali Anda sudah punya anak dan Anda melihat anak Anda mengantarkan anak Anda baru datang ke Disneyland lagi. Tapi kalau Anda sudah dewasa, biasanya Anda akan memilih Universal Studio. Pada umumnya seperti itu. Nah, itulah penentuan target market yang seharusnya dilakukan sebelum Anda membuat sebuah rencana digital marketing. Kemudian, setelah membuat Disneyland seperti ini, Anda membuat pintu masuk dan Anda membuat jalur-jalur di sini. Jadi ketika orang masuk, mereka biasanya tidak tahu wahana apa saja yang ada di dalam digital marketing Anda atau Disneyland Anda. Anda harus membawa mereka ke suatu jalur berurutan untuk menunjukkan wahana satu dan wahana berikutnya. Ada restoran di tengah-tengah, ada toilet di tengah-tengah, kemudian di akhir ada merchandise, seperti itu. Jadi, orang tidak akan tahu produk Anda itu apa, jadi Anda harus memberitahu mereka produk Anda itu apa, dengan membawa mereka melalui sebuah jalur. Nah, dalam digital marketing, jalur-jalur itu bisa digunakan adalah BlackBerry misalkan, email, WhatsApp, Line, seperti itu. Atau yang di Facebook ada Pixel Audience. Nah, tujuannya adalah ketika orang ketemu dengan Anda, mereka tidak hanya tahu satu produk aja, tetapi mereka bisa membeli lebih dari satu kali. Sehingga itu akan meningkatkan profit Anda. Seperti kemarin yang terjadi ketika saya di sini datang ke Sea Life ya, ini di Australia. Nah, niatnya cuma jalan-jalan, ujung-ujungnya keluar dari Sea Life ini juga masuk ke merchandise ya, toko merchandise, dan ujung-ujungnya paling akhir ya tetap aja beli upsell, beli untuk anak dan sebagainya, seperti itu. Sinta gambarnya bisa dibesarkan dan diperjelas, ini sudah paling besar nih. Ini udah paling besar. Kemudian, ya itulah, jadi dengan sekali bayar tiket masuk, di dalam selain mengikuti wahana itu produk Anda, juga bisa membeli-beli produk-produk merchandise seperti ini yang disebut dengan upsell. Jadi bagaimana setelah customer itu datang ke wahana Anda, ke toko Anda, ke website Anda, mereka nggak beli satu aja, tapi mereka bisa beli produk-produk berikutnya. Goal-nya di situ. Nah, secara garis besar, dapat digambarkan seperti ini. Jadi paling kiri, ini attract interest. Saya baca dulu aja ya, paling kiri attract interest, kemudian capture leads, kemudian nurture prospect, ini edukasi, kemudian sales, penjualan, kemudian deliver, satisfy, ini kalau di Indonesia juga termasuk closing, kemudian upsell, kemudian referral. Jadi attract interest ini di mana Anda ngiklan, Anda mendapatkan yang namanya cold traffic. Jadi buat Anda yang baru pertama kali, ini traffic itu dibagi menjadi 3. Ini saya tulis di sini. Jadi traffic itu ada 1 itu cold, 2 itu warm, dan 3 itu hot. Jadi cold adalah orang-orang yang belum pernah tahu tentang Anda. Warm adalah orang yang sudah tahu tentang Anda, tapi belum pernah transaksi, dan hot adalah orang yang sudah pernah transaksi dengan Anda. Bagi Anda yang memiliki e-commerce, kalau e-commerce Anda masih baru, berarti Anda belum dikenal banyak orang. Berarti pakailah strategi cold lebih banyak. Kalau Anda sudah punya database banyak, berarti waktunya untuk warm dan hot. Gitu. Jadi, yang paling kiri, attract interest, adalah untuk mentarget cold traffic. Supaya mereka akhirnya capture leads ini adalah Anda mendapatkan database mereka. Kalau Anda punya e-commerce, Anda bisa menawarkan diskon atau kupon, itu di sini. Kemudian nurture prospect adalah edukasi, menunjukkan wahana Anda, cara menggunakan produk, bagaimana cara menggabungkan produk yang satu dengan yang lain, itu di sini. Baru kemudian sales, penjualan. Kalau Anda hanya ngiklan di Facebook, kemudian berjualan, maka Anda skip ya, melompati 2 step ini. Anda hanya attract interest dan kemudian dilanjutkan ke convert sales. Setelah itu, setelah sales terjadi, biasanya di Indonesia, orang order itu belum tentu bayar. Maka dari itu, harus ada sistem untuk konfirmasi pembayaran dan follow-up pembayaran. Ini Mas Dewa ini yang kemarin banyak banget orang order, tapi pembayaran juga kecil. Nah, itu wajar sih, di Indonesia memang seperti itu. Jadi istilahnya, berani order, nggak berani bayar. Ada beberapa cara, Anda harus melakukan follow-up di segala cara. Saya lagi melakukan TOTE ya. Jadi TOTE, ya balik lagi ke TOTE ya. Konsep paling penting adalah TOTE. Ini artinya adalah test,
operate, test, exit. Ini konsep di mana contohnya seperti ini. Apakah Anda pernah mandi di bawah shower? Kalau Anda pernah mandi di bawah shower, biasanya Anda tidak berdiri langsung di bawah shower dan menyalakan airnya kan. Anda biasanya menyalakan airnya terlebih dahulu, kemudian melakukan tes apakah airnya cukup hangat sesuai dengan keinginan Anda. Kalau tidak, Anda melakukan operate terhadap knobnya. Diputar-putar supaya lebih hangat atau lebih dingin, kemudian dites lagi. Kalau belum sesuai, terus dioperate lagi. Terus dioperate lagi. Kalau misalkan sudah sesuai, barulah Anda exit dari operate itu, dan Anda mulai masuk ke bawah air itu mandi. Berdiri di bawah airnya mandi. Jadi, OT itu sebenarnya adalah tes atau adjustment yang dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang diinginkan. Itu. Jadi, ketika kemarin itu, salah satu kendala saya adalah konversi dari orang yang sudah order ke pembayar. Ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu dengan tim saya dengan memfollow up dengan berbagai macam media. Jadi mulai dari email, di email, kemudian di WA, kemudian di telepon dan di SMS. Telepon biasanya agak kurang, karena orang nggak ngangkat kalau nomornya nggak dikenal. Jadi kemarin pakai SMS. Di follow up tiap hari suruh bayar. Mulai dari bahasa yang halus sampai agak maksa. Nah, kemarin tim saya juga mencoba, ini hanya bisa dilakukan kalau misalkan Anda punya authority tertentu ya. Kemarin tim saya menggunakan pakai nama saya. Jadi mereka meng-SMS customer, nanyain kalau pembayarannya kok nggak dibayar nih, ditungguin sama Pak Denny gitu. Ternyata konversinya naik 100%. Jadi lumayan banget ya, bawa nama saya gitu ya. Kemudian Valen juga pernah melakukan teknik yang sedikit berbeda. Jadi dia apa ya istilahnya ya, menggunakan emosi dari audiens. Jadi yang dilakukan adalah mengirimkan SMS atau WA yang mengatakan bahwa kalau Bapak sendiri punya bisnis, kemudian customer-nya order, dan habis itu tidak ada kelanjutannya, pasti tidak mau kan? Nah, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata orangnya langsung bales, gitu. Jadi mereka nggak enak, langsung bales. Nah, itu bisa dites selalu, dites. Ini sampai sini suara saya masih bisa didengarkan kan? Karena memang benar-benar hening ya, kalau misalkan audiensnya cuma segini. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Kita santai aja di sini, sambil tanya jawab. Mas Dewa, kata kuncinya sampai bilang beli atau tidak, ya. Kemarin dapat bocoran dari RIM DMID. RIM itu apa? Tim. Ya, pokoknya dikejar sampai beli atau enggak. Kalau nggak mau beli ya mereka harus nolak. Kalau ngilang, itu tidak benar itu, tidak benar. Gitu. Kemudian waktu nge-training tim, kemarin juga ada kasus seperti ini. Ini tim saya di luar DMID, karena kebetulan tim untuk handle dunia fitness itu di-handle oleh tim yang berbeda. Jadi masih bukan di bawah saya. Jadi kemarin saya tanya ke tim, gimana konversinya, yang bayar berapa banyak, kenapa masih sedikit. Dia menjawab, ini tim CS ya, dia menjawab bahwa kayaknya orang-orang itu belum sempat transfer deh Pak. Mungkin 2 hari lagi deh, seperti itu. Nah, saya tidak suka jawaban seperti itu. Itu jawaban sama sekali nggak jelas. Saya nanya ke dia, SMS-mu atau WA-mu dibales atau enggak oleh customer? Dia menjawab enggak. Nah, kalau enggak, kenapa bisa bilang belum sempat transfer? Kalau enggak, itu artinya tidak dianggap. Jadi, be careful ya dengan CS ya. Mereka ngomong apa yang mereka mau gitu. Mereka belum tentu tahu apa yang mereka lakukan. Nah, saya bilang kalau misalkan tidak dijawab, kenapa kamu bisa berasumsi bahwa mereka nggak sempat transfer? Kalau nggak dijawab, bilangnya nggak dijawab. Karena kalau nggak sempat transfer, artinya problem di customer. Tapi kalau nggak dibales, artinya problem di sistem kita. Nah, kalau sistem kita yang problem, artinya kita harus memperbaiki, kita harus melakukan TOT terhadap funnel kita. Jadi itu yang harus diperhatikan banget ya ketika melakukan proses ini. Kemudian upsell customer, itu adalah setiap kali customer closing, kalau bisa di-upsell. Nggak usah closing pun kalau bisa di-upsell. Jadi setelah beli, ditawarin produk lain. Ini beberapa teman yang biasanya jualan di supplier.id, kalau misalkan profitnya kecil, ketika closing, itu langsung dilakukan upsell. Dianggap personanya sama. Persona itu adalah target market. Dianggap personanya sama, gitu ya. Jadi itu penting banget. Kemudian, referral itu adalah kita meminta rekomendasi dari orang lain. Seperti workshop saya biasanya 20-25% dari yang datang itu adalah hasil dari referral. Teman ngajak teman, kayak gitu. Itu powerful banget.
Jadi kalau tidak melakukan, kalau ini aja dihilangkan, bayangkan saja berarti workshop saya kemarin 20-25% dari omset itu akan hilang gitu. Sayang banget gitu. Dewa CS kita harus diajari teknik follow up dan teknik closing. Pasti. Itu harus itu. Makanya sekarang saya lagi memantau ketat untuk di DMID closingnya seperti apa dan dibuat SOP-nya. Kenapa dibuat SOP? Karena nanti kalau Anda nambah tim Anda yang baru suruh belajar dari SOP. Jadi Anda tidak mengulangi ngajarin satu-satu lagi. Ketika nanti Anda skill up cepat sekali, nah itu akan butuh banget ya namanya SOP ya. Standard Operating Procedure. Nah, ini konsep Customer Value Optimization. Jadi ada biaya yang Anda keluarkan nanti untuk iklan. Itu wajar. Jadi jangan cuma cari gratisan. Kalau Anda cari gratisan, lama, nggak bisa cepet-cepet di skill. Anda butuh iklan berbayar. Kalau Anda lihat tadi di grup, si Velin lagi uji coba dengan iklan video, itu yang harganya tadi cuma 0,02 rupiah ya, 0,02 rupiah itu murah banget kan. Kalau Anda pakai SEO, belum tentu keywordnya benar dan butuh waktu juga. Sementara dengan harga tadi 0,02 itu setelah sejam atau 2 jam memang naik jadi 1 rupiah, but still 1 rupiah itu murah sekali. Dan sudah closing beberapa orderan gitu. Jadi itu langsung profit masuk. Jadi kalau bisa fokuskan pada paid traffic. Kemudian dari paid traffic, Anda harus menghitung untuk mendapatkan satu orang customer, itu berapa besar biaya yang Anda keluarkan. Nah, setelah customer itu jadi customer Anda, berapa besar profit Anda. Nanti dibandingkan aja. Kalau misalkan lebih besar cost-nya, maka tugas Anda adalah merancang sebuah funnel atau Disneyland supaya lebih besar profitnya. Freddy baru pulang, bukannya kamu tadi nonton webinar dari kantor ya? Nah, itu tadi. Kalau misalkan sama itu enak banget. Kalau sama, artinya mesin Anda sudah bekerja, tinggal di tune up sedikit aja, tinggal diutak-atik sedikit aja. Kalau sama, cost keluar 1.000, Anda dapat omset profit 1.000. Udah enak, Anda profit database. Anda masih mendapatkan database. Jadi, terus jalankan. Tinggal diutak-atik sedikit supaya profitnya nambah. Yaitu dengan menambahkan upsell atau mengubah copywriting. Nah, nanti tinggal beli buku copywriting kalau misalkan belum tahu copywriting itu apa. Itu. Kemudian, setelah ini jadi, paling penting berikutnya adalah persona ya. Anda harus tahu target market Anda. Target market Anda siapa, umurnya berapa. Yang paling penting adalah berapa besar, apa yang menjadi pain point, apa yang menjadi problem terbesar mereka. Ini yang menjadi kunci ya, kalau Anda ingin berjualan. Kalau Anda tidak tahu apa problem terbesarnya, nah gimana Anda mau jualan? Anda harus mengucapkan sesuatu kan untuk menyelesaikan problem ini. Berikutnya adalah objection. Objection adalah kenapa dia atau target market Anda itu nggak beli. Kalau dia nggak punya objection, pasti semuanya akan beli produk Anda. Kalau ada yang nggak beli, itu artinya ada objection. Anda harus memetakan semua objection-nya ini apa, sehingga Anda bisa menulis nanti di copywriting Anda. Jadi misalnya nih, buat yang produk yang pembakar lemak, target personanya adalah orang yang gemuk. Orang gemuk dikasih pembakar lemak, tidak semuanya beli. Kenapa? Nah, itu harus disebutkan di sini. Entah itu harganya terlalu mahal, atau mereka tidak punya waktu untuk berolahraga, dan semacamnya. Atau mereka takut menggunakan yang namanya suplemen, itu semua harus dipetakan. Sehingga nanti Anda akan bisa menghadapi mereka satu persatu, dan Anda siap kalau mereka bertanya tentang objection mereka itu. Itu garis besarnya. Kemudian, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke mendesain funnel. Jadi kalau Anda dari batch 3 ya, webinar semacam ini saya buat itu memang hanya untuk member DM Labs. Jadi Anda mendapatkan akses karena Anda pertama kali dan Anda baru selesai workshop, jadi Anda mendapatkan akses ke webinar semacam ini. Untuk webinar berikutnya, Anda harus menjadi member DM Labs kalau Anda ingin mendapatkan webinar seperti ini. Nanti di webinar-webinar berikutnya kita akan melakukan yang lebih keren. Kita akan melakukan webinar yang lebih keren. Misalkan kita melakukan kritik landing page secara live. Nah, misalkan seperti itu.
Tapi step by step ya. Nanti kalau misalkan ini ya, member DM Web sudah semakin banyak, jadi kita semakin seru. Kenapa semakin seru? Karena Anda sekalian networking nantinya. Anda sekalian networking. Karena bisnis itu tidak bisa dijalankan sendirian. Bisnis itu harus selalu networking. Mas Dewa itu suka banget tuh networking, itu semua grup dijoinin sama dia kayaknya kemarin ya. Oke, kita akan belajar ke design offer. Ini Edo koneksi internet lelet tuh di mana tuh posisinya sekalingnya? Oke, so buat Anda yang belum ikut workshop, ini yang paling penting ketika mendesain sebuah offer. Dari Anda harus mengidentifikasikan present state seseorang, yaitu kondisi saat ini di titik A, dan desired state yang mereka inginkan di titik B. Jadi dengan tahu seperti ini, Anda akan tahu bahwa mereka punya problem di sini, di B. Dan A ini kondisi sekarang. Jadi produk Anda yang Anda tawarkan harus bisa membawa mereka dari titik A ke titik B. Jadi kalau Anda nggak tahu problemnya apa, Anda hanya berjualan saja, ya Anda nggak akan membawa mereka kemana-mana. Oke, Jeremy, mau nanya kalau misalnya barang yang dijual itu niche spesifik banget, terus kayak misalnya punya e-commerce yang jual bermacam-macam kipas angin, itu lead magnet bisa kayak diskon gitu ya di landing page-nya? Yes, kalau misalkan itu jualan barang yang, sebenarnya kalau kipas angin kan barangnya umum ya, kalau umum, lead magnet memang biasanya diskon sih. Kayak misalkan kemarin ada yang jualan celana dalam, kalau jualan celana dalam kan nggak perlu diajarin aneh-aneh untuk pakai celana dalam kan, ya udah tinggal diskon aja, atau bundle sama aja sih, mirip-mirip ya, itu diskon ya. Jadi bundle adalah kalau misalkan beli sekaligus berapa gitu dapat diskon. Tapi diskonnya berupa voucher yang dibagikan setelah mereka join dari lead magnetnya. Soalnya barangnya nggak ada fungsi lain kan, cuma kipas angin. Toko online-nya jual macam-macam jenis kipas angin standar. Iya, ya kalau memang seperti itu ya bukan spesifik banget ya. Maksudnya cuma satu produk gitu kan dengan berbagai macam jenis kipas angin gitu. Iya, seperti itu. Mestinya idealnya adalah dipetakan target marketnya siapa, target marketnya orang apa aja gitu. Kemudian juga bisa joint venture, pakai partner gitu. Siapa yang punya database kira-kira sesuai dengan audiens kita ajak kerjasama. Kayak gitu, itu bisa. Kemudian kalau kipas angin sebaiknya ditambah sih sebenarnya, ditambah produk lain untuk upsell. Karena kalau cuma kipas angin aja, orang akan beli sekali, habis itu nggak beli lagi sampai barangnya rusak. Itu akan jadi lama, frekuensinya jadi lama. Oke, saya lanjut lagi. Lead magnet. Kita sering membahas mengenai lead magnet di DM Labs. Lead magnet adalah offer yang produk atau service yang Anda tawarkan sebagai apa ya istilahnya, gift ya, gratisan lah. Sebagai ucapan terima kasih, mereka sudah bergabung di lead magnet Anda ya, di halaman landing page Anda. Gunanya adalah membawa mereka maju ke goal Anda, tapi majunya sedikit. Kalau majunya sampai di titik B, di titik akhir ini, ya Anda nggak jualan. Oke, Jeremy, you're welcome. Jadi, goal-nya adalah membawa mereka maju sedikit. Yang tujuannya adalah untuk membuat mereka trust. Pastikan itu adalah specific solution to a specific problem for a specific market. Jadi jelas banget, tergerit banget. Ini yang paling penting ya di situ. Kemudian setelah maju sedikit, Anda berikan yang namanya tripwire. Tripwire itu berbayar tapi murah. Jadi low barrier. Itu untuk membuktikan bahwa kalau orang mau membayar, Shinta presentasinya buram, nggak apa-apa dengerin saya ngomong aja. Karena ini saya nggak penting tulisannya seperti apa. Perhatikan ini aja, apa yang saya katakan aja. Tripwire itu gunanya adalah membawa mereka sedikit lebih maju mendekati ke goal-nya, ke solusinya, tapi murah dan hanya maju sedikit ya, jangan maju banyak-banyak. Tujuannya simple, kalau mereka mau menukarkan uangnya dengan barang Anda, artinya mereka trust. Jadi goal-nya adalah untuk membuktikan bahwa mereka trust, goal-nya adalah untuk mengubah mereka dari pembaca jadi pembeli. From reader to buyer, itu goal-nya. Jadi kalau misalkan Anda punya bisnis, apa kemarin itu, ini kecantikan, barang apa yang bisa Anda tawarkan semurah mungkin. Jangan dikasih gratis ya dalam konteks tripwire ya. Gratis adalah lead magnet. Tripwire harus berbayar. Mungkin Anda bisa, kalau dokter gigi gitu, misalkan pembersihan karang gigi, kemudian
itu sebagai tripwire. Kalau perlu dikasih harga modal juga nggak apa-apa. Paling tidak Anda menjaring database. Kemudian setelah kenalan sama customer, Anda bisa melakukan misalkan perawatan rutin, suruh subscribe seperti itu gitu. Ava, ini direkord ya kok. Yes, ini direkord. Anda bisa lihat lagi nanti di DM Labs. Tangguh. Itu misalnya kita ikut affiliate biar kita bisa dapatkan database dia saat mau mendaftar gimana caranya, karena link affiliate-nya langsung ke landing page perusahaannya. Memang seperti itu karena yang si affiliate yang punya affiliate produk affiliate pun mereka kan butuh database. Jadi kalau misalnya Anda mau dapetin database, maka jualannya sama. Anda pakai lead magnet dulu, nanti jualan affiliate-nya pakai email. Pakai email. Itu yang dilakukan oleh Michael Hyde. Nanti saya tunjukkan. Oke, kita lanjut dulu supaya konsepnya ini selesai. Tripwire gunanya seperti itu ya, barang murah lah. Kemudian baru dilanjutkan oleh core offer. Core offer adalah membawa dari titik A ke titik B, menyelesaikan problem mereka. Itu di sini. Itu core offer. Produk utama Anda biasanya harganya lebih mahal. Nggak harus, tapi itu biasanya seperti itu. Kemudian profit maximizer, yaitu untuk mengoptimalkan profit Anda. Tadi, dengan melakukan banyak hal seperti upsell, kemudian cross-sell. Kalau upsell, biasanya barangnya adalah barang yang relevan ke core offer-nya. Kalau cross-sell itu enggak. Cross-sell itu bebas, cuman seperti ini. Orang yang seperti Anda, orang yang membeli produk seperti Anda ini, itu juga membeli produk ini loh. Itu namanya cross-sell. High dollar ticket, itu misalkan harga lebih mahal sekali, jadi 10 kali lebih mahal gitu ya. Ini biasanya beberapa customer akan mengambil seperti ini. Jadi memang benar-benar lebih mahal gitu. Bundle and kits, beli 2 gratis 1 dan sebagainya. Value bucket sama, beli 12 atau beli solution dapat harga lebih murah, itu di value bucket. Line extension, ini mirip, cuman beda rasa misalkan. Kemudian affiliate ini jadi makelar ya, jadi makelar. Anda bisa jual affiliate produk orang lain untuk meningkatkan commission. Kemudian recurring billing, ini membership seperti DM Labs, itu di sini, itu recurring billing, jadi langganan. Ada beberapa orang dulu yang bertanya, bayarnya kenapa tiap bulan? Ya kalau recurring memang tiap bulan ya, seperti Anda langganan internet, ya setiap bulan ada bayar. Seperti itu. Kemudian, apalagi? Oke, ini sudah. Nah, terakhir, sebelum ke sana, ini, pastikan ya untuk profit maximizer itu sebenarnya adalah untuk membantu audiens Anda, customer Anda, dari titik A ke titik B secara lebih cepat dan otomatis. Jadi kalau mereka pengen kurus, ya pengen kurus lebih cepat. Nah, itu bisa di-upsell. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang disebut dengan return path. Return path ini adalah cara untuk membawa audiens atau customer Anda yang sudah pernah beli di Anda untuk kembali ke toko Anda lagi. Jadi jangan sudah datang sekali, habis itu hilang. Atau udah beli sekali, habis itu nggak beli lagi. Anda harus mendesain sebuah cara untuk mereka kembali lagi. Cara paling gampang adalah dengan menggunakan email. Jadi kalau mereka memasukkan email database, Anda bisa menghubungi mereka lagi gitu dengan mengirimkan email atau dengan mengirimkan broadcast BBM, kemudian WhatsApp, kemudian Line. Itu tujuannya adalah return path. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan frekuensi dan volume pembelian. Ini tidak cocok kalau digunakan untuk cold traffic. Cold traffic, ingat, dia belum join ke Anda. Ini hanya untuk warm dan hot traffic. Dan yang terakhir, Anda bisa menggunakan retargeting. Retargeting, detailnya ada di DM Labs ya. Di salah satu EP, Anda bisa cek sendiri ini DM Labs retargeting. Retargeting adalah ketika Anda belanja di sebuah toko, atau lihat-lihat di sebuah toko atau marketplace, Anda menutup atau meninggalkan toko itu, dan produk yang Anda lihat itu akan muncul di Facebook Anda misalnya, itu namanya retargeting. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ya. Oke, untuk Linda, aku tanya boleh. Kalau saya mau buat jual ebook, kalau nanya langsung nanya aja. Pasti boleh kok hari ini. Kalau mau jual ebook, lalu saya kasih apa dulu ya gratisannya buat tripwire-nya, apa ebook juga. Kalau jualnya ebook, biasanya ebooknya seberapa mahal? Nah ini, jadi penting di sini. Kalau misalkan ebooknya sudah murah, ya sudah, berarti itu langsung core offer, nggak usah tripwire lagi kalau itu murah. Jadi tergantung dari harganya. Mario, misalnya niche parenting, LM ebook tips, beberapa halaman, terus tripwire ebook, harga 50.000, terus core offer jualan mainan 500 gitu, masuk akal ya? Masuk akal, sangat masuk akal. Itu bagus banget sih. Seperti itu.
Memang harus didesain seperti itu sih. Jadi dari LM, ebook. Untuk LM, untuk lead magnet, kalau ebook usahakan jangan membuat terlalu panjang ya. Usahakan bisa dibaca dalam 5 menit selesai. Kalau 5 menit selesai, mereka akan siap untuk menerima core offer Anda. Tapi atau tripwire ya. Kalau misalkan 5 menit belum selesai, mereka akan berpikir bahwa yang gratis aja belum selesai, apalagi yang berbayar. Nanti aja deh. Nah, akan terus seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Kemarin kayaknya ada yang mau bertanya tentang ini deh, apa Facebook Audience Insight. Ini kurang lebih seperti itu ya untuk materi. Cuman kalau misalkan copywriting, ini agak tricky ya. Kalau copywriting itu memang Anda benar-benar harus belajar workshop ya, di dalam workshop ya. Karena kalau hanya membaca saja itu kayaknya nggak akan masuk. Ikut workshop pun Anda harus ikut beberapa kali untuk copywriting. Kecuali Anda seperti Mas Dewa Eka ya, yang instingnya copywritingnya aja udah bagus gitu. Kalau Anda belum pernah belajar sama sekali dan Anda agak kaku dalam menulis atau bercerita, Anda butuh ikut kelas copywriting atau NLP beberapa kali. Saya personally sudah ikut kelas NLP sampai 8 kali, mulai dari tahun 2009. Jadi lama-lama itu akan biasa banget. Juliana, kok kalau mau buat website MLM itu landing page-nya produknya atau langsung bisnisnya? Tergantung dari personanya. Personanya kan jadi dua itu kalau seperti itu. Jadi persona yang pertama adalah pengguna produk, persona yang kedua adalah orang yang ingin bisnis MLM. Nah, itu berbeda. Jadi kalau ingin persona pengguna produk, berarti landing page-nya harus produk dulu, kemudian setelah pakai produk, setelah beli, baru di email follow up ditunjukkan potensi bisnisnya. Tapi kalau orang yang sudah ingin menjalankan sebuah bisnis MLM, ngapain disuruh ke produk dulu, kelamaan. Langsung disuruh join di bisnisnya. Jadi memang dua. Wendy, cara riset di FB Audience Insight. Oke, kita ke Audience Insight. Juliana, kalau buat Facebook Ads itu bisa untuk iklan ke member dari kompetitor kita. Pilihannya di mana ya? Bisa banget. Bisa banget. Oke, kita bermain-main di Audience Insight. Jeremy, Juliana cari page kompetitor dulu, terus dimasukin ke interest, dan tidak semua page bisa dijadikan interest. Yes, jadi masukin aja interest kompetitor. Oke, untuk Wendy, target marketnya apa ya? Panduan hamil ya kemarin ya? Indonesia. So, kita masukkan dulu country-nya Indonesia kalau Anda ingin berjualan di Indonesia. Maka di sini Anda akan muncul Indonesia kurang lebih 60-70 juta orang yang aktif di Facebook setiap bulannya. Ini, 41% cewek, 59% cowok. Umurnya paling banyak di antara 18-24. 25-34 ini banyak, semakin sedikit ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian Wendy kemarin targetnya adalah panduan hamil. Nah, kira-kira orang yang belum hamil itu target keywordnya apa ya? Kalau saya, ini contoh ya, kalau saya misalkan jual pembakar lemak, saya tidak akan mentarget obesity. Kan ini ada obesity awareness, atau diet seperti ini, dieting. Saya tidak akan mentarget seperti ini. Karena target-target seperti ini kurang targeted dan konversinya sangat rendah sekali. Saya akan mentarget, ada 3 urutan ya sebenarnya untuk main ini. Yang pertama adalah Anda mentarget page dari kompetitor Anda. Jadi kalau misalkan seperti itu, misalkan saya mau mentarget orang yang suka fitness gitu ya, daripada saya masukin ke fitness and wellness seperti ini kan general interest ya namanya ya. Saya melihat ke page like. Saya melihat ke page like, saya cek di Indonesia, yang kira-kira page like-nya bagus tuh di mana nih? Page like-nya tinggi gitu, yang affinity-nya tinggi. Nah, ini sepertinya nggak ada di sini. Nah, ini kan nggak nyambung sama sekali nih. Spartan Sehat ini kayaknya kurang sip ya.
interest. Kita cek lagi. Rating. Ini nggak terlalu bagus juga. Biasanya saya akan mentarget misalkan men's health. Men's health. Men's health aja terlalu kecil, nanti ke men's health magazine. Oke, saya akan mentarget ke men's health magazine. Misalkan itu. Dari sini, saya akan ketemu di sini ya. Saya akan ketemu ternyata kata-kata kunci lain. Ini page-page lain yang ininya cukup tinggi, affinity-nya cukup tinggi. Saya mencari yang di atas 10. Berarti di sini saya tulis di sini. Itu ada apa lagi tuh? Jadi saya pakai di men's health. Ini keywordnya men's health magazine. Saya simpan di sini. Kemudian saya ketemu lagi apa tuh? Men's fitness. Men's health magazine Australia. Muscle fitness. Yang tinggi-tinggi, semua yang di atas ini ditulis semua ya. Fitness RX for men. Men's Health UK. Muscle and Performance Magazine. Flex Magazine. Nah, dari sini, setelah ketemu begini, kita tes. Misalkan Men's Fitness, ini kita ganti di sini. Kita masukkan di sini Men's Fitness. Nggak tahu Fitness Magazine atau ini yang ini. Men's Fitness, nah, kayak gini. Yang ini dihapus, mensalnya dihapus. Oke, Men's Fitness, Muscle and Fitness ini udah ketemu kan? Men's Health, ini udah ada di sini. Flex Magazine udah ada. Oke, kita cari lagi Muscle and Fitness. Muscle and Fitness. Men's Fitness-nya saya hapus. Kita cari yang kira-kira affinity-nya tinggi. Ini sama semua ya, sama semua. Nah, ini ada Flex Bodybuilding Magazine. Nah, ini ditulis lagi kalau kayak gitu. Flex Bodybuilding Magazine. Begitu terus ya. Dicari. Nah, ini ada C. Cutler. C. Cutler. Yang affinity-nya di atas ini. Nah, saya nggak tahu. Padly Photographer ini apa ya? Kita buka deh. Kita cek. Page-nya apa ya ini ya? Oh, ternyata fotografer bodybuilders. Oh, berarti orang-orang ini yang suka page ini ternyata juga interestnya sama di fitness gitu. Jadi mentarget fitness itu seperti itu. Cara researchnya seperti itu. Bukan langsung ditulis fitness gitu aja. Bukan seperti itu. Oke, Agus. Untuk misalnya jualan baju dan misalkan untuk grosiran lead magnet yang tepat seperti apa? Kalau jualan baju dan grosiran gitu ya diskon. Kecuali spesifik niche, kemudian Anda punya tips, itu bisa dibuatkan e-booknya. Juliana kalau buat langsung dua gitu, apa ada pilihan pas awal website, lihat produk atau join bisnis, jadi mereka bisa milih di awal gitu. Kalau saya personal sih, untuk seperti itu mending dibuat dua ya. Mending dibuat dua. Wendy, affinity itu apa? Affinity itu artinya semakin tinggi affinity, semakin audiens ini merespon terhadap iklan Anda atau kata kunci Anda nantinya. Jadi cari yang di atas 10. Nah, kalau Anda ketemu page-page seperti ini ketemu page-nya, itu tidak semuanya bisa Anda masukkan ke sini nantinya. Kalau audiensnya terlalu kecil, mungkin tidak akan muncul di sini. Coba itu ya, yang audiensnya kecil ya, muscle and performance. Nah, ini kan nggak muncul. Muscle and, nah ini nggak muncul kan, muscle and performance magazine nggak muncul, ini terlalu kecil. Gitu. Seberapa kecil, yang disebut kecil saya kurang tahu, cuman ini kayaknya nggak muncul sekali ya. Terus muncul J. Cutler, kita cek ke sini. Ini muncul J. Cutler. Nah, ini
muncul. Nah, kalau suka Jay Cutler, ini ada keluar langsung banyak macam kan ini. Ada Dorian Yates, Phil Heath, Kai Green. Nah, ini semua kan tinggi sekali nih. Ini Anda bisa target semuanya. Kalau Anda mentarget market fitness ya, ini Anda bisa target semuanya. Seperti itu. Jadi caranya riset di situ seperti itu. Setelah itu, Anda cek ulang masing-masing ini kurang lebih itu Anda bisa tahu demografinya seperti apa. Ternyata yang suka seperti ini itu 95% cowok. Cowok, oke. Antara umur 18 sampai 34. Di sini udah mulai kurang nih. Ini juga udah mulai kurang nih. Ini udah mulai kurang. So, saya akan mentarget 18 sampai 34 cowok. Jadi men 18 sampai 34. Saya mungkin akan mengubah ini sedikit menjadi ke arah 20-an lah ya, karena 18 kalau misalkan saya jualan suplemen itu mungkin terlalu berat buat mereka, jadi mungkin sekitar 20. Target saya akan seperti ini. Udah, gini aja, kalau misalkan saya mau target untuk market saya, itu suplemen fitness. Dicek satu-satu ya, kalau misalkan ini cowok jelas kayak begini, iklan Anda harus kelihatan macho. Kalau Anda nanti targetingnya cewek, berarti iklan Anda harus lebih feminin. Di sedikit berbeda. Nah, kemudian ketika membuat iklan, ini kan banyak nih interestnya. Jangan dimasukkan semua ya. Dimasukkan satu-satu. Satu interest per satu adset. Kalau saya sih seperti itu. Karena iklan-iklan yang atau interest yang tidak perform, biasanya akan saya remove. Michael, kalau jual properti ada usul bagusnya gimana? Bikin blog properti, kalau saya. Bikin blog properti, kemudian tips, lead magnetnya adalah tips memanage atau menghadapi krisis seperti sekarang, kayak gitu. Juliana, sorry tanya lagi, dibuat 2, maksudnya saya punya 2 website gitu ya. Boleh 1, tapi yang satunya dibuat jadi subdomain. Kalau saya gini mikirnya, kalau misalkan orang suka produknya, belum tentu dia mau join jadi, belum tentu mau join di bisnisnya. Tapi kalau join di bisnisnya, produk udah pasti nggak masalah. Meskipun nggak pakai, tapi nggak masalah. Artinya apa? Saya akan membuat sebuah website tentang produknya, gitu. Tetapi saya akan membuat misalkan subdomain dengan nama misalkan produknya ABC gitu ya. Saya akan membuat subdomain dengan nama misalkan business.abc.com gitu. Jadi yang untuk bisnisnya itu pakai subdomain. Jadi kalau dibuka di domain utamanya itu produknya, kurang lebih kayak gitu. Joshua Dilbert, maaf saya baru login, cara melihat grafik itu di mana? Caranya adalah masuk ke Audience Insight. Jadi kalau misalkan Anda masuk ke ads Anda seperti ini, itu klik di atas, ada tools, masuk ke Audience Insight. Itu. Kristianto Omar, kalau jualan laptop bekas, terus kenapa? Pertanyaannya apa nih? Supaya lebih jelas saya jawabnya. Aljas Samar, jadi yang dimasukkan ke interest satu persatu fanpage-nya tadi, udah itu aja, kok usah masukin general interest. Yes, no general interest. General interest nggak convert. Kemarin ada teman yang jualan jaket fleece ya, jaket gitu ya. Jaketnya Naruto gitu. Jadi yang dimasukkan interestnya adalah filmnya Naruto, nama karakternya satu-satu itu yang dimasukkan. Bukan yang interest ke jaket. Jadi bukan ditulis jaket gitu, bukan gitu, tapi yang dimasukkan adalah Naruto-nya dan karakter-karakter yang lainnya. Gitu. Anda bisa cek location juga, tapi biasanya saya tidak akan terlalu menyempitkan diri kalau online. Kalau online saya nggak akan menyempitkan diri sih. Kecuali kemarin kalau misalkan saya offline, seperti membuat workshop gitu, maka saya menggunakan location. Jadi ketika saya membuat digital marketing, saya pakai data ini. Jadi Jakarta nomor 1, makanya saya mengadakannya di Jakarta. Terus cara tes adsets-nya gimana ya? Cara tes adsets-nya ya dibuat iklan, kemudian diiklankan. Nanti kira-kira yang terlalu mahal dibuang. Yang terlalu mahal setelah 3 hari masih mahal dan nggak perform, dibuang. Itu aja sih kalau saya.
Dan lagi, saya berencana untuk membuat webinar semacam ini biasanya sejam aja ya, sampai jam 9 gitu. Kita lanjutkan nanti di webinar-webinar berikutnya. Jadi, kalau mau nanya, buruan nanya. Kalau misalkan nanti akhirnya nggak sempat, kita akan lanjutkan di ini ya, di grup, Facebook group. Oke, kemudian Anda tidak perlu berfokus kepada naikin likes. Naikin likes itu hanya gunanya cuma social proof. Bukti bahwa bukti bahwa page Anda cukup lumayan. Dan kalau misalkan sudah ada penjualan sih nggak usah diteruskan sih ininya iklan untuk naikin likes. Kalau masih 0 gitu ya Anda naikin lah lumayan 1000 gitu udah lumayan lah. Ya kalau mau keren lagi kalau Anda punya 10.000 sih, tapi itu tidak naikin likes tidak berarti penjualan Anda akan naik. Kalau saya mending iklannya difokuskan ke penjualan, jadi ada profit sekaligus dari nanti yang nge-likes status Anda atau post Anda itu bisa diajak untuk nge-likes page Anda. Fokusnya di situ aja. Kristianto Omar, LM-nya apa ya untuk jualan laptop bekas? Target marketnya siapa? Pertanyaan gitu. Jadi cara menentukan LM itu seperti ini. Tentukan dulu persona. Ini step-nya ya, persona. Jadi 1, tentukan persona. 2, tentukan pain, problem. 3, tentukan core offer. Mundur. Dari core offer itu harus menyelesaikan pain problem. Itu udah jelas. Kalau pain problemnya nggak selesai dengan core offer, ya berarti core offer Anda belum lengkap. Keempat, ambil bagian kecil dari core offer, jadikan dia menjadi tripwire. LM-nya apa? LM-nya adalah bagian kecil dari tripwire yang bisa Anda bagikan gratis. Begitu. Jadi, ini sub dari ini sub dari yang di atasnya seperti itu. Jadi 0. Gitu. Membuatnya seperti itu. Tangguh, setiap produk cukup dengan 3 adset saja ya untuk tesnya mana yang bagus. Terserah tergantung budget. Bisa tes 5 juga nggak apa-apa. Bisa tes 10 juga nggak apa-apa. Corby, kok saya jualan grosir dan retail, kantong plastik dan tisu, LM-nya seperti apa ya? Ads-nya targetnya siapa ya? Nah, targetnya Anda yang lebih tahu. Kalau saya nggak tahu jualan kantong plastik itu kemana? Apakah ke pabrik atau kemana? Kemudian dicari, kalau misalkan B2B seperti ini B2B harusnya grosir ya. Anda cari di Google. Pakai Google, kira-kira keywordnya banyak nggak yang nyari ya? Kalau banyak, pakai Google juga nggak apa-apa. Freddy, like page-nya banyak pun, tapi jauh banget reach-nya. Iya, kalau Anda jarang berinteraksi, memang jauh sih. Joshua Dilbert, saya mau join DM Labs, tapi pas mau masukkan kartu kreditnya selalu tidak bisa, kenapa ya? Nanti email ya ke info@digitalmarketer.id, nanti tim akan bantu, Windy akan bantu. Aljesmar, jelasin cara pakai Pixel Audience. Pixel Audience itu di sini. Tools, kita masuk ke Audience. Oke, kemudian Anda di sini create audience, create custom audience. Pilih yang website traffic. Kalau ini Anda memasukkan database Anda sendiri, email dan nomor telepon menjadi custom audience. Nah, pixel audience yang ini, pilih website traffic, klik anyone who visit your website atau page tertentu, kemudian berapa hari. Kalau saya biasanya sih 180 hari. Namanya apa, kemudian create audience. Udah gitu aja. Nanti Anda akan mendapatkan sebuah script. Script itu Anda letakkan di website Anda. Artinya apa? Setiap kali orang datang membuka website Anda akan mendapatkan seperti ini. Anda akan mendapatkan database. Ini ada custom audience seperti ini. Jadi Anda membangun database seperti ini. Ini nanti target Anda bisa target iklan. Itu gitu. Itu untuk cara pakai pixel audience.
Linda, kok untuk satu adset yang bagus baiknya budgetnya dinaikkan jadi berapa rupiah ya maksimalnya dengan jangkauan pemirsanya cuma 100 ribu 200 ribu. Budgetnya berapa di awal? Budget awalnya berapa? Kalau saya biasanya sih sekitar 10 sampai 3, 10, 20%, 30% lah naiknya. Atau kalau budgetnya masih murah banget, 20 ribu bisa naik jadi 30 ribu kalau responnya bagus banget. Yuliana, terus begini lagi, kalau mau beli produk, jadi dia harus tergantung masuk member yang mana. Misalkan member silver cuma bisa beli 1 box, member gold 5 box, member platinum 10 box. Nah, berarti kalau di web mengenai produk itu saya jual bebas aja seperti orang milih produk dengan keranjang belanja. Iya, sebenarnya iya. Apakah nggak bisa beli kalau misalkan cuma 1 atau 2 atau 3 aja gitu? Nah, itu mesti di set sih. Karena kalau misalkan beli aja nggak jadi member kan nggak masalah sebenarnya. Atau kalau misalkan beli produk harus jadi member. Amin. Kalau jualannya batik jeans LM sama tripwire-nya apa ya? Personanya apa? Jangan mulai dari produk. Membuat lead magnet, ingat ya, membuat lead magnet ini ada urutannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi mundur, bukan dari produk. Bukan dari produk. Cuman paling gampang kalau jualan cuman batik jeans, diskon. Itu paling gampang. Mario, kok kemarin habis workshop sudah dapat DM Live 1 menit, tapi berapa hari kemudian dikabarin PayPal kalau decline. Mau apply lagi, tanya ke siapa yang bisa get. Email ya, ke info@digitalmarketer.id. Email ke situ, nanti dibantuin. Juliana, soalnya kalau yang ikutin harga jual retail itu sama, nggak ada harga member gitu, kecuali dia include member baru dapat bonus kembali. Iya, jadi jual retail memang. Jadi page untuk produknya tadi memang untuk jualan retail aja. Kalau mau join bisnis kan halamannya beda. Tangguh melanjutkan yang tadi yang database affiliate program. Itu kenapa? Yang database affiliate program sama, Anda harus oh iya, yang itu tadi ya, yang Michael Hyde. Ini saya coba kasih lihat ya. Michael Hyde. Ini dia affiliate marketer sih. Tapi bagus banget. Nah, ini contohnya. Dia suka kirim emailnya keren banget ya. Jadi emailnya aja seperti artikel. Jadi kayak begini. Tapi dia akan banyak sekali link-link di dalamnya seperti ini. Nah, panjang banget. Biasanya di sini itu dia langsung jualan. Jadi ada link yang jualan ke affiliate-nya produk A, kemudian ada affiliate-nya produk B, ada affiliate ke Amazon, kayak gitu. Jadi Michael Hyde ini memang suka seperti ini. Jadi keren banget memang dia. One key gitu. Enthusiastic people bring their own battery pack. Coba kita klik. Ini masuk ke mana ini? Oh, ini masuk ke artikel. Masuk ke artikel. Nah, kayak gini. Jadi jualannya di dalam sini. Ini lebih stabil sih. Anda tentukan dulu personanya apa, kemudian baru membuat Disneyland Anda seperti ini tadi. Jadi dia meng-email tiap hari, ngirimin email tiap hari. Jadi jualannya tidak langsung iklan terus jualan gitu aja. Kalau misalkan langsung begitu ya nggak bisa dapat database Anda nantinya, sama aja. Itu yang untuk database affiliate. Yuliana, aku kalau mau buat video di YouTube, caranya gimana? Pakai aplikasi apa? Syutingnya bebas ya, pakai handphone bisa, pakai kamera digital juga bisa. Belakangan saya juga pakai Periscope juga bisa. Tinggal nanti videonya diupload aja langsung. Amin, kalau jualan frozen food dan makanan yang tidak tahan lama dalam pengirimannya, apakah layak di e-commerce kan? Bisa, tapi nanti Anda harus perhatikan baik-baik untuk pengirimannya berapa hari. Ini yang agak tricky ya. Atau jangkauannya seberapa jauh. Itu sih. Michael, untuk list telepon yang bisa diupload ke Facebook Ads itu di tab mana ya? Di Power Editor. Masuknya ke sini.
masuknya ke tools, masuknya ke audience, nanti akan kebuka halaman ini, create audience, pilih custom audience, pilih customer list, upload a file, data type, phone number, itu caranya untuk memasukkan yang list telepon. Julian Eko kalau Isagenix yang websiteku buat itu kalau itu bisa kalau beli produk aja atau lebih menawarkan bisnisnya. Websitenya belum selesai, yang waktu itu profitnetwork.id, itu karena saya lagi berfokus banget di digitalmarketer.id supaya apa DM Labs ini bisa menjadi support buat Anda semua sih. Jadi belum selesai kalau itu. Profitnetwork.id itu goalnya nanti adalah untuk bisnisnya, bukan untuk produknya. Untuk produknya saya membuatnya di dunia fitness ya. Saya jualnya di dunia fitness. Hopefully kalau misalkan minggu depan ada webinar lagi, saya akan menunjukkan dunia fitness yang baru, media commerce. Nanti bisa dilihat seperti apa contohnya. Krishna, coach misal mau tracking halaman produk yang berbeda-beda dengan pixel audience, berarti dalam satu website bisa lebih dari satu script pixel audience. Bisa banget. Nah, itu Anda nanti detailnya seperti apa, tinggal posting aja ya di grup. Karena technical kalau dibahas di sini akan terlalu lama, dan yang handle technical juga bukan saya. Yang handle technical tim saya. Al Jasamar, biasanya di header page. Tapi tergantung halaman mana yang mau Anda target. Kalau semuanya biasanya di header ya. Any more question? Juliana, you're welcome. You're welcome. Two more minutes ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, 2 menit lagi. Saya akan close. ClickFunnels, tadi ada yang nanya di grup. ClickFunnels itu enak banget ya dibandingkan yang lain. Kalau saya milih ClickFunnels, alasannya karena ini sangat fleksibel sekali. Kalau pakai lead pages itu sih oke, tapi kaku. Kalau ini Anda bisa mendesain apapun. Ini elemen-elemennya ini bisa Anda utak-atik. Anda bisa menambahkan apapun di sini, text block, input form, macam-macam, banyak sekali. Di sini Anda tinggal utak-atik semuanya. Memang harganya cukup lumayan, kemarin habis naik, sekarang jadi $97 per month. Tapi itu masih lebih murah daripada Anda harus meng-hire satu orang khusus yang, misalkan satu orang khusus ya, Anda membayar desainer nggak mungkin harganya seperti UMR, pasti di atas UMR, dan kalau di atas UMR pun, dalam waktu seminggu, Anda bisa membuat berapa banyak. Sedangkan dengan ClickFunnels, Anda sehari bikin satu seperti ini bisa. Jadi sehari bisa bikin satu, seminggu bisa bikin 7. Jadi kalau benar-benar dihitung, Anda membuat landing page, pakai ini tetap lebih murah daripada Anda harus membayar orang lagi. Itu sih. Joshua, kok kalau kita belum memiliki website, apakah harus membuat website? Seperti yang di kelas kemarin, penting sekali sih memang untuk membuat sebuah website ya, karena Anda bisa membuat apa kemarin itu materi atau konten sesuai dengan problem persona Anda, kemudian Anda bisa meletakkan pixel audience di sana. Jadi kalau enggak, Anda akan membuang uang banyak di situ. Sayang banget malahan kalau nggak ada website kan. Kalau hanya jualan lewat Facebook, ya bisa kalau misalkan hanya mencari uang kecil. Tapi nggak akan scalable ke depannya. Sayang banget sih sebenarnya. Jeremy, kalau program yang kayak misalnya toko online yang jual-jual banyak ini spesifik, bisa pakai program affiliate program atau nggak cocok? Sebenarnya affiliate program cocok atau nggak cocok itu kalau Anda mendefinisikan personanya dengan baik, sehingga nanti affiliate itu jelas. Affiliate itu tahu bahwa, oh saya harus mentarget orang ini loh, gitu. Jadi kalau misalkan nggak jelas personanya pun ya akan lebih susah dibuat sebagai affiliate. Nanti dia jualannya kemana, dia sendiri bingung.
Tangguh boleh sharing seminar CPA yang di Singapura atau Malaysia ya bro. Sharing apanya nih maksudnya? Kristianto tuh lanjut pertanyaan tadi grup WA masalah web saya yang mau kaya.com ini kurangnya di mana ya? Oke, ini kita cek. Ini landing page kah? Oke, ini cukup panjang ya. Ini Kristianto gimana hasilnya dengan menggunakan website ini? Hasilnya gimana? Karena kalau saya sih dikasih website sepanjang ini saya nggak baca. Dan kelihatannya seperti old website ya. Maksudnya teknik-teknik jualan zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang membuat seperti ini lebih terkesan seperti spam. Nah, ini juga sama seperti tadi. Ini peluang usaha ya targetnya ya. Kalau peluang usaha, daripada dikasih panjang lebar begini, dikasih produknya seperti ini, mending disuruh mereka join. Kemudian testimonialnya di email. Kemudian keunggulan produk di email. Jadi tiap email berbeda-beda. Tiap email berbeda-beda. Tiap email menjelaskan tentang hal ini, misalkan tentang benefit. Email berikutnya menjelaskan tentang peluang usahanya, misalkan kayak gitu. Email berikutnya menjelaskan tentang testimonial. Kalau seperti ini sih saya nggak baca, dan ini call to action-nya nggak jelas. Call to action-nya apa? Kalau ini landing page, ini kebanyakan. Kalau ini landing page, menunya ini kebanyakan. Gitu. Jadi ini benar-benar kalau landing page jangan seperti ini. Kalau landing page mending kayak panduan diet. Kalau mau jualan produk kayak begini. Ini landing page ya. Jadi landing page untuk opt-in. Jadi kalau bisa opt-in seperti ini. Dapatkan tips meningkatkan omset dengan cepat, misalkan kayak gitu-gitu di sini. Setelah itu baru di dalamnya dijelaskan masing-masing. Kalau mau beli produk di bawah seperti ini. Jadi satu halaman aja. Ini pendek, cuman gini aja. Dan jelas ya. Di sini call to action-nya jelas. Beli sekarang di sini, beli sekarang di sini, beli sekarang di sini. Jadi setiap apa ini ya? Setiap beda segmen, ini testimonial ada call to action. Keterangan di sini ada call to action. Keterangan di sini ada call to action. Jadi orang mau kemana itu ada jelas call to action. Gitu. Kalau punya Anda tadi, ini nggak jelas nih, ini saya harusnya klik kemana nih? Ya kan, nggak jelas sama sekali. Gitu. Itu sih Kristianto untuk landing page-nya. Linda, kok bagaimana ya membuat mind map peta bisnis di online? Oh ya, kalau funnel kan bayarnya per bulan 97. Apakah setiap bulannya diperpanjang terus atau sesuai kebutuhan aja? Oh, diperpanjang terus. Kalau dimatikan ya sudah, websitenya hilang. Websitenya jadi hilang. Kalau saya diperpanjang terus. Jadi make sure profitnya di atas itu sih. Kristianto Omar, buatnya pakai apa? Kalau yang ini pakai ClickFunnels saya. Kalau yang ini coding sendiri. Tim saya yang coding sendiri. Amin, apakah ClickFunnels itu seperti theme WordPress? Bukan. ClickFunnels itu untuk membuat sebuah landing page. Jadi Anda bisa melakukan split testing seperti ini. Ini mungkin saya akan bahas di webinar selanjutnya aja ya tentang ClickFunnels ini ya, karena nanti akan panjang sekali. Jika kita hanya Joshua ya, jika kita hanya berjualan online shop, jadi buat web itu perlu ya. Kayak kemarin di kelas juga, orang tidak akan selalu ingat produk kita. Jadi web itu selalu perlu untuk menjadi media mengingatkan tentang produk kita. Seperti yang kemarin itu apa? Blingle ya. Blingle.com.
Ini juga jualan pembalut wanita, tapi di sini banyak kontennya. My Period Diaries, My Beauty and Style, tips, kayak gini-gini. Komennya juga banyak. Ini dia juga cuma jualan itu aja nih, banyak sekali kan konten-kontennya. First period, talking to moms and dad, staying positive. Nah, banyak sekali ya ini ya. Oh, ini artikel-artikel. Jadi konten tuh buat ini, buat supaya orang ingat. Itu tadi web yang jualan produk diet, domainnya apa ya? Aku tadi Kristianto, domainnya pembakarlemak.com. Joshua Dilbert, jika ia membuat website untuk pemula memakai ClickFunnels, enggak, pakai WordPress. ClickFunnels itu untuk landing page, bukan untuk website. Pakai WordPress. Oke, sudah jam 9. Kalau ada pertanyaan lagi, Anda silahkan posting di grup ya, di grup Facebook aja. Saya akan menjawab di situ, dan tim juga akan menjawab di situ. So, thank you guys for tonight. Asik banget ya membahas ini lebih detail begini. Semoga bisa rutin dan semakin asik gitu ya, semakin banyak yang bertanya gitu. Oh ya, tangguh terakhir ya, pop-up yang di DM Labs, yang penawaran ebook tools pakai plugin Kahko. Kalau iya plugin apa? Yes, kita pakai pop-up domination. Diposting di grup aja, kita kasih linknya langsung di grup. Oke? Sampai jumpa di webinar berikutnya ya. Kalau begitu ini saya stop screen sharing sebentar. Kita nggak pakai Optimum ya, kalau nggak salah, Fred. Kita sudah ganti kan ke pop-up domination kan kemarin itu. Kita udah ganti ke pop-up domination. Optimum kayaknya kemarin agak terlalu mahal. Tapi itu buat traffic saya ya. Kemarin traffic saya terlalu mahal karena traffic saya sehari yang di dunia fitness saja 20.000, 22.000 gitu sehari. Jadi cukup terlalu ini. Oke guys, bye-bye semuanya. Selamat malam.